Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir di sini bersama saya, Trisno Raharjo, Pusat Kajian Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Mas Hari Kurniawan, salah satu komisioner di Komisi Hak Asasi Manusia. Hari ini kita akan berdialog dengan Mas Heri terkait dengan siapa itu yang dimaksud dengan pembela hak asasi manusia. Ini masih terkait dengan peringatan kita terkait Hari Hak Asasi Manusia. Selamat malam Mas Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam Pak Tris. Sehat nggih? Sehat alhamdulillah. Mas Heri, saya ingin Nggih. mendapatkan perspektif dari Mas Heri kaitannya dengan pembela hak asasi manusia atau biasa disebut dengan human rights defenders. Ini sudah banyak diberikan upaya-upaya perlindungan. Tapi bagaimana di negara kita? Bagaimana di Indonesia kaitannya dengan hal ini? Mungkin mulainya karena pemerhati masalah hukum pidana perlu diberikan masukan dulu. Apa sih yang dimaksud dengan human right defender? Monggo Mas Heri. Human Rights Defender atau pembela HAM itu berdasarkan deklarasi pembela HAM tanggal 9 Desember tahun 98 itu setiap orang yang secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam kelompok atau organisasi yang melakukan kerja-kerja baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memajukan dan memperjuangkan pelindungan dan pemenuhan HAM baik di tingkat nasional maupun internasional dengan cara-cara damai dan mengakui universalitas HAM. Nah, itu definisinya. Nah, peran-peran pembela HAM itu kan cukup banyak nggih Pak Tris. Jadi ada 6 kalau diintisarikan. Yang pertama adalah mencari dan mengumpulkan fakta atau informasi serta melaporkan dugaan pelanggaran HAM. Yang kedua, melakukan pembelaan terhadap korban pelanggaran HAM. Yang ketiga, menjamin akuntabilitas dan mengakhiri impunitas. Yang keempat, mendukung tata kelola dan kebijakan pemerintahan yang lebih baik. Yang kelima, berkontribusi mendorong implementasi instrumen HAM internasional. Dan yang keenam, melakukan pendidikan dan pelatihan HAM di tingkat komunitas. Jadi sebenarnya kalau kita lihat tugas-tugas pembela HAM ini kan membantu pemerintah ya untuk mensosialisasikan hak asasi manusia. Tapi pada kenyataannya memang sebagai pembela HAM di Indonesia itu sangat lemah Pak Tris. Karena memang yang ada itu aturan anti-SLAPP hanya ada di pasal 66 Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Di situ dikatakan bahwa seorang pejuang lingkungan hidup tidak boleh dipidana maupun diperdatakan. Namun aturan tinggallah aturan karena sampai saat ini catatan Komnas HAM itu dari tahun 2020 sampai 2023 itu ada 39 39 kriminalisasi terhadap pembela HAM. Nah, untuk tahun 2022 sepanjang tahun 2022 sampai 2023 ini kami sudah mengeluarkan surat pelindungan pembela HAM. Tapi pada kenyataannya tetap aja surat pelindungan pembela HAM ini diingkari oleh aparat penegak hukum. Begitu Pak Tris. Artinya Mas Heri, kita perlukah membuat undang-undang yang lebih tegas memberikan perlindungan atau seperti apa yang baik? Ya, sebenarnya kalau perangkat aturannya di tingkat kejaksaan ada aturan tahun 2022 kalau nggak salah peraturan kejaksaan nomor 8 tahun 2022 tentang anti-SLAPP bagi pejuang lingkungan. Tapi kenyataannya kasus Haris Azhar Fathiyah itu yang teman-teman menganggap dia sebagai pejuang lingkungan karena di podcastnya adalah mengungkapkan bagaimana keterlibatan salah satu orang petinggi di Indonesia itu dalam konteks pertambangan, izin-izin pertambangan dan itu merusak lingkungan hidup yang ada di Papua. Namun kenyataannya justru
dia dikriminalisasi, dan bahkan Komnas HAM sudah mengeluarkan surat pelindungan terhadap mereka berdua di tahun 2021 ketika mulai merebak kasus itu. Tapi pada kenyataannya eh, tidak diindahkan, bahkan oleh kejaksaan pun tidak diindahkan persoalan itu. Nah, kemarin Pak Tris, Oke, hari tanggal 6 sampai 8 kita menyelenggarakan apa namanya konvensi nasional pembela HAM gitu. Nah, di mana juga teman-teman Muhammadiyah kita undang waktu itu memang yang datang dari LHKP ya. Dan oke. salah satu intinya mendesakkan adanya undang-undang RUU pembela HAM. Nah, Komnas HAM di era sebelumnya, di era Bang Idhal Qasim, kita sudah mengajukan draft rancangan itu, tapi sampai hari ini tidak ada pembahasan begitu dari DPR maupun dari pemerintah. Ini artinya memang komitmen untuk melakukan pelindungan terhadap pembela HAM ini masih jauh dari harapan. Nah, kebetulan saya di Komnas HAM saat ini sebagai koordinator tim pelindungan pembela HAM, Pak Tris. Begitu. Oke. J. Baik, ini berarti kita harus dorong ini ya, J. perlindungan bagi para pejuang pembela ya, mereka yang melaksanakan tugas-tugas pembelaan terhadap hak asasi manusia. Begini Mas Eri, J. kalau dengan demikian tadi rancangan ya masih belum kelihatan ya muncul. Perlu mungkin ada desakan. Nah, format-format yang mungkin bisa kita lakukan untuk ke depannya agar rancangan undang-undang ini bisa muncul dan kemudian juga bisa diperjuangkan sampai menjadi undang-undang. Kira-kira langkah-langkah apa saja yang bisa dimunculkan dan menjadi perjuangan bersama ke depan, Mas Heri? Nah, kemarin itu dari deklarasi Bogor, para deklaratornya termasuk JSO. Jadi kemarin kita ngundang dari unsur pemerintah, ada unsur JSO-nya juga, kemudian ada unsur masyarakat sipilnya. Ini memikirkan bagaimana kemudian apa pemerintah memperhatikan membuat semacam regulasi yang berupa rancangan undang-undang pembela HAM. Nah, apa namanya? Yang jelas, salah satu yang harus kita lakukan di tingkatan teman-teman GSO dan LNHAM adalah membangun solidaritas antar sama pembela HAM. Jadi selama ini kami menilai bahwa solidaritas ini kurang, dan eh, seperti misalnya persoalan Mas Budi Pego di Banyuwangi itu hanya menjadi persoalan Mas Budi Pego, bukan menjadi persoalan nasional. Atau ketika kita berbicara seruyan, ini hanya persoalan seruyan. Nah, ini yang kemudian jadi refleksi di teman-teman bahwa membangun solidaritas itu penting gitu, dan mendorong dan melakukan kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat kerja-kerja pembela HAM. Apalagi Komnas HAM sudah mempunyai standar norma dan pengaturan nomor 6 tahun 2021 tentang pelindungan pembela HAM, yang ini harusnya menjadi acuan begitu bagi pemerintah untuk membuat peraturan itu. Makanya ini kami LNHAM kemudian CSO em, mencoba mendorong pasca pasca deklarasi ini, mendorong terkait pelindungan pembela HAM begitu, dan perlunya respon cepat begitu oleh pemerintah ya. Kalau Oke. LNHAM dengan mekanisme respon cepat ini sudah dimulai sebelum ditandatangani kemarin. Jadi ketika ada pengaduan ke 3 lembaga misalnya, eh, maka yang berhak untuk mengeluarkan, yang punya wewenang untuk mengeluarkan surat perlindungan pembela HAM adalah Komnas HAM. Itu sudah disepakati oleh LPSK, kemudian Komnas Perempuan, dan Komisi Nasional Disabilitas serta KPAI. Begitu Pak Tri. Jadi nanti baru kemudian kita akan melakukan monitoring secara bersama-sama LNHAM untuk turun begitu. Nah, namun ya itu tadi, balik lagi, kadang-kadang komitmen aparat penegak hukum ini yang tidak mengindahkan kerja-kerja lembaga nasional hak asasi manusia begitu Pak Kris, terkait pembela HAM itu. Oke, berarti ke depan sebagaimana yang tadi telah disiapkan, tentu ada upaya-upaya untuk selalu meningkatkan kebersamaan para pembela hak asasi manusia sehingga setiap permasalahan itu menjadi masalah
bersama yang kemudian itu muncul untuk bisa diperjuangkan secara bersama-sama. Jadi sudah dicontohkan beberapa kasus, ada Fathia Haris, kemudian ada Budi Pego di Banyuwangi, dan saya kira ini menjadi hal-hal yang perlu terus diperjuangkan secara bersama-sama pemerhati hak asasi manusia. Mudah-mudahan ke depan kita terus mengembangkan pola pikir di masyarakat kita bahwa para pembela hak asasi manusia ini adalah orang yang bertugas untuk menjalankan fungsi-fungsi penegakan hak asasi manusia dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan itu bisa diwujudkan dan kita dukung terus Komnas HAM untuk dapat mewujudkan setidak-tidaknya dalam bentuk undang-undang yang dapat menjadi dasar pelaksanaan perlindungan bagi para pembela hak asasi manusia. Terima kasih Mas Heri Kurniawan atas waktu yang diberikan kepada Ngepit ngobrol seputar pidana dari Pusat Kajian Hukum Pidana dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Terima kasih. Sampai bertemu kembali pada diskusi kami yang lain. Matur nuwun, Mas Heri Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.